العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa jannah. Sallallahu alaihi wa sallam. Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terakhir kemarin hendaknya kita menjaga dan menseleksi apapun yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam perut kita seleksi hendaknya itu benar-benar sesuatu yang halal. Karena apapun itu yang masuk di dalam perut kita, pada akhirnya itu nanti akan menjadi sari dan inti makanan dan minuman yang masuk itu akan menggerakkan seluruh anasir yang ada di dalam tubuh kita. Ketika sumber yang masuk itu dari sumber yang baik, ada kecenderungan orang itu untuk berbuat baik. Ketika sumber makanan, sumber minuman yang masuk di dalam tubuh kita itu tidak baik, maka ada kecenderungan juga seseorang itu berperilaku yang kurang baik. Maka banyak ayat menjelaskan tentang hal ini. Hendaknya kita makan dari sesuatu yang halalan, thayyiban, bukan hanya thayyiban dalam arti kebutuhan fisik kita, tapi yang didahulukan itu adalah halalan thayyiban, halal dan baik. Halalan itu akan mempengaruhi pada jiwa kita untuk kecenderungan kita tetap bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau thayyib itu untuk kekuatan tubuh kita dalam beraktivitas. Maka di akhir kalimatnya Imam Ghazali mengomentari ini, inna ma'rifatal halali wa talabuhu faridah ala kulli muslimin kas-shalawatil khamsi. Maka untuk mengetahui sesuatu yang halal, mengetahui sesuatu yang halal dan mencari rezeki yang halal itu hukumnya faridah ala kulli muslim kas-shalawatil khamsi, yaitu satu keharusan yang tidak bisa ditawar, seperti hanya kewajiban orang menjalankan ibadah salat 5 waktu. Imam Ghazali mengatakan demikian. Seorang muslim mengetahui sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang halal itu faridah ala kulli muslim kas-shalawatil khamsi. Halal itu faridah ala kulli muslim kas-shalawatil khamsi. Artinya apa? Itu adalah hak pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sama dengan sholat. Orang menjalankan ibadah sholat fardu itu hukumnya faridah, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka ketika orang menjalankan ibadah sholat fardu
dan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, itu adalah kewajiban ainiyah. Selama orang itu berakal, sehat, apapun kondisinya, maka dia wajib untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu. Ketika orang itu fisiknya normal, akalnya sehat, tidak ada tawaran untuk orang dan alasan orang itu untuk tidak sholat. Normal fisiknya ya berdiri. Kalau berdiri nggak mampu, ini fardhu, wajiban pokok. Orang sholat berdiri tidak mampu karena linu semuanya atau apapun sakitnya, maka semampu dia. Sholatnya model kayak apa? Duduk boleh, duduk pun tidak mampu, dia tidur berbaring. Dia tidak mampu, tapi akalnya masih sehat. Kewajiban sholat tetap dijalankan dengan berbaring. Ngangkat tangan sudah tidak mampu, tapi akalnya masih waras. Sampai kemudian akalnya benar-benar sudah tidak normal, maka dia wajib itu menjalankan sholat dan tidak bisa diwakilkan. Mencari halal juga begitu. Mengetahui sesuatu yang halal, apakah ini rezeki yang saya peroleh ini halal? Kalau halal itu prosesnya seperti apa? Kemudian cara mengambilnya seperti apa? Kemudian setelah kita mengetahui, kita mencari itu. Fardhu hukumnya. Nah, ini penting sekali karena apa? Segala sesuatu yang masuk di dalam perut kita, baik itu berupa minuman maupun makanan, itu kita benar-benar harus selektif. Berikutnya, masuknya sesuatu yang menyebabkan kita itu bermaksiat. Kalau kemarin itu jalan setan untuk masuk di dalam diri kita, yang benar-benar kita harus hati-hati. Karena itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah biasanya satu lewat mata, kemudian lewat mulut, kemudian lewat telinga, kemudian lewat tangan kita, lewat kaki kita. Sekarang yang berikutnya, amal farju. Yang berikutnya adalah al-faraj, kemaluan. Ini kemaluan itu adalah bagian dari organ kita. Gara-gara kemaluan sering orang itu berbuat maksiat. Kalau orang tidak pinter-pinter dan tidak hati-hati betul untuk menjaga kehormatan kemaluannya, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan kebutuhan biologis. Amal farju anapun utawi farj atau kemaluan, fahfadhu, jagalah. An kulli ma saking kabeh perkara haram kang ngaromaken sapa Allah taala. Wa kunnan ana sira kama kala kaya oleh dawuh Gusti Allah. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina li furuji marang pira-pira kemaluane alladzina iku hafizuna padha ngreksa kabeh illa ala azwajihim kejaba ing atase pira-pira bojone wong. Aw ma malakat utawa barang kang den miliki apa aymanuhum tangan-tangane alladzina. Maksudnya kebutuhan biologisnya itu tersalurkan hanya kepada pasangannya atau hamba sahayanya. Fa innahum mongko sak temene alladzina iku ghairu malumina ora dicelok kabeh. Jadi kehormatan kemaluan tidak ada yang memungkiri bahwa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis itu faktor setiap orang yang mesti harus tersalurkan. Ini luar biasa. Ketika orang itu nafsu syahwat biologisnya itu tumbuh atau nafsu itu timbul, maka Allah mengatur cara menunya itu seperti apa.
apakah setiap kali kemaluan atau kebutuhan biologis itu timbul kemudian orang serta-merta diperbolehkan untuk menyalurkan itu? Islam tidak mengatur demikian, tapi ada aturan tertentu. Bahkan ketika aturan ini dijalani, pemenuhan kebutuhan biologis seperti yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nilai ibadahnya luar biasa. Dan ibadah ini ibadah yang kayak begini ini antik sekali. Ketika kita ibadah, contoh kita ibadah sholat ya, kita sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, ada sesuatu yang sebelum kita beribadah itu diperbolehkan, tapi ketika kita sudah masuk yang namanya ibadah itu, yang diperbolehkan akhirnya tidak diperbolehkan. Contoh, kita makan, minum, boleh. Tapi ketika kita sudah Allahu Akbar, sholat, takbiratul ihram, tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum, tidak diperbolehkan bergerak lebih dari 3 kali, dan seterusnya. Sesuatu yang boleh, akhirnya ketika ibadah tidak boleh. Tapi kalau ibadah yang kaitannya dengan penyaluran kebutuhan biologis, itu namanya nikah, ada aturannya. Ini kebalikannya. Kalau nikah itu sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan, awalnya haram, akhirnya menjadi diperbolehkan, justru malah diberi pahala yang sebanyak-banyaknya. Orang nikah itu ibadah yang luar biasa. Orang nikah itu ibadah yang waktunya juga sangat lama, dan setiap pergerakan pasangan itu selalu diberi pahala oleh Allah. Memandang pasangannya aja, dalam satu hadis dikatakan ketika ada orang memandang pasangannya, maka Allah akan memandang pasangan itu dengan ainur rahmah dan seterusnya, sampai pemenuhan kebutuhan biologis. Yang umum di orang awam itu guyonannya itu kalau malam Jumat rek opo, malam Jumat ayo kita membunuh 1000 orang kafir. Nah, itu guyonannya orang-orang awam kan seperti itu. Itu memang benar adanya dawuh-dawuh yang seperti itu. Maka al-fard iki ihfadhu an kulli ma harramallah. Jaga betul kehormatan farj. Kehormatan kemaluan kita dari apa? Dari sesuatu yang Allah itu mengharamkan. Nah, sesuatu yang diharamkan, pemenuhan kebutuhan biologis itu apa? Yaitu penyaluran kebutuhan biologis selain kepada pasangannya atau kepada amatnya, sama sekali tidak diperbolehkan. Wala tafsil ila hibdil farj. Jadi hanya bisa dipenuhi dengan pasangannya, yang kedua dengan amatnya. Kalau amat sekarang di zaman modern ini sudah ada amat, itu budak perempuan. Itu tidak ada sekarang. Sepakat semuanya yang namanya amat itu sudah secara umum sudah tidak ada untuk zaman sekarang kayaknya. Amat itu budak perempuan, dan terjadinya budak itu pada masa dulu itu biasanya karena ada peperangan antar golongan atau antar suku, antar negara. Kemudian ada tawanan. Tawanan biasanya kan terus ditebus ya. Ketika lawan itu tidak mampu nebus, maka dengan yang menang ini dijualbelikan, perjualbelikan, dan dibuat untuk menjadi budak mereka. Itu zaman dulu seperti itu terjadinya perbudakan. Kadang-kadang tawanan perang yang musuh itu tidak mampu untuk
tidak mampu untuk nebus istilahnya. Dan wala tasil ila hifdzil farji illa bi hifdzil ain anin nazar. Wala tasil ila hifdzil farji, wala tasilan ora bisa tumeka ila hifdzil farji marang ngreksa farj illa bi hifdzil aini kejaba kelawan ngreksa mripat anin nazari saking ningali. Wa hifdzil qalbi lan ngreksa ati anil fikri saking mikir-mikir. Wa hifdzil batni lan ngreksa weteng anis subhati saking subhat. Wa anis sab'i lan saking wareg. Fa inna hadhihi mongko sak temene ikilah ningali perkara mikir-mikir mangan sing kuwareken, mangan sing wareg atau makan sing subhat iku muharrakatun bangkitaken kabeh li syahwati maring pira-pira syahwat mawa magori sialan pira-pira dasare pira-pira syahwat. Nah, timbulnya orang syahwat seseorang itu tumbuh atau bangkit itu biasanya karena dia melihat rangsangan yang berawal dari mata. Karena mata ini tidak melihat sesuatu yang merangsang syahwat itu sendiri. Bisa jadi melihat aurat lawan jenis, atau sekarang orang mata itu bijak melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat itu tidak kurang tempat dan tidak kurang media. Kalau orang dulu biasanya penglihatan langsung nanggone fisik lawan jenisnya orang dulu. Kalau sekarang media untuk menggoda itu di mana-mana ada. Maka kehormatan farj atau kehormatan kemaluan ini sangat penting. Salah satunya cara kita adalah menjaga penglihatan kita dari sesuatu yang bisa membangkitkan itu. Karena kalau itu sudah bangkit dan tidak tersalurkan, maka itu akan mengganggu. Tapi cara untuk menyalurkan, Islam mengatur dengan cara pernikahan. Nah, ini tidak akan bangkit kecuali kalau ada rangsangan. Satu, penglihatan. Yang kedua, ini biasanya bangkit juga karena ada lamunan-lamunan atau anil fikri. Karena hati ini terus berpikir tentang sesuatu yang membangkitkan syahwat itu sendiri. Wa hifdzil qalbi anil fikri. Jaga hati dari pikiran-pikiran yang membangkitkan itu. Maka ajari hati. Ajak hati kita itu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya guru dulu itu, kita kan sering kepinginnya hati kita itu selalu sambung kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Tapi betapa sulitnya itu. Karena akal kita masih dipenuhi oleh banyak nafsu yang ada. Sehingga kita melihat apapun yang kita lihat di depan, saat itu juga kita tidak pernah ingat kepada Allah. Nah, cara belajar yang hati kita untuk selalu ingat kepada Allah seperti apa? Kalau saya diajari guru saya seperti ini, ya setiap nafas keluar masuk nafas kita, sadari itu adalah sesuatu yang berharga dari Allah. Maka jangan pernah lepas tiap keluar masuk nafas itu sebut di sana. Di dalam batinmu itu ada lafaz Allah yang menyertainya. Keluar masuk. Toh pada akhirnya nafas kita yang terakhir itu mesti akan keluar. Dan kalau kamu terbiasa itu untuk menyebutkan asma Allah di dalam setiap helaan nafas dan keluaran nafas, insya Allah
ketika nyawa kita keluar dan nafas terakhir kita keluar pun itu akan bersamaan dengan penyebutan asma Allah. Kalau tidak seperti itu, wong kita ini lebih banyak dikuasai nafsu. Ketika melihat sesuatu kita tergoda. Ada sesuatu yang indah, yang menurut nafsu kita itu baik, indah. Kita akan mudah terpengaruh yang seperti itu. Betapa sulitnya kita untuk menyambungkan setiap nafas dan setiap kita untuk belajar bersyukur kepada Allah. Maka hifdzul qalbi, menjaga hati dari sesuatu yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah pikiran-pikiran mesum yang sering kali menggoda orang-orang yang masih muda. Ini benar-benar harus hati dijaga. Biasanya hati perasaan itu berawal dari penglihatan. Tundukkan penglihatan dari sesuatu yang tak baik. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan, la tasilu ila hifdzil farj illa bi hifdzil batn anis subhah wa anis sabah. Tidak mungkin seseorang itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Tidak mungkin seseorang itu mampu untuk mengendalikan syahwat dirinya. Yang ketiga, kecuali dia hifdzil batn, menjaga isi perutnya. Dari mana? Anis subhah. Dari sesuatu yang subhat. Subhat aja harus kita jaga. Apalagi yang haram. Subhat itu tingkatannya kan lebih di bawahnya haram. Haram enggak jelas, halalnya juga enggak. Jadi orang tidak akan mampu untuk menjaga syahwatnya kecuali kalau dia tidak menjauhkan diri dari perutnya itu diisi dengan sesuatu yang subhat. Wa anis sabah, dan dari yang terus menerus apa? As-sabah itu terus menerus warak itu apa? Kenyang terus. Jadi sekali tempolah perut kita itu kita ajak untuk tidak warak-warak. Setidaknya Senin, Kamis, setidaknya kita ajak puasa. Tidak mampu setiap Senin Kamis, ya paling tidak kita puasa. Yang disunnahkan lagi puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Itu setidaknya seperti itu. Nah, hifdzil batn anis subhah. Para salafus sholih dalam perilaku, kita melihat sejarah perilaku salafus sholih itu luar biasa. Menjaga perut itu. Perilaku ada yang aneh-aneh. Ada yang dia itu tidak akan pernah makan kecuali kalau dia nggak yakin betul-betul halal. Ada yang berperilaku dia melihat, menduga, ijtihad dia, saking kepinginnya sesuatu itu tidak masuk di dalam dirinya kecuali yang benar-benar halal murni. Itu dia cara makannya mencari makanan sisa-sisa yang jelas-jelas sudah dibuang orang. Kalau dulu orang masak, itu seringkali ketika nyuci sayurnya atau nyuci bahan pokoknya itu di pinggir-pinggir sungai. Dia ambil itu sisa-sisa yang jelas dibuang, baru dimakan. Ada yang model seperti itu. Kalau ditanya kenapa engkau makan model seperti yang sangat indah sekali. Karena saya tidak melihat sesuatu yang lebih halal dari ini. Kalau ini jelas-jelas sudah dimakan oleh orang. Termasuk yang populer sekali itu kisah siapa? Orang tua dari Imam Syafi'i ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara hanya buah jambu. Dia ambil dari aliran sungai, kemudian mau akan dimakan, dia akan dimakan. Dia teringat, iya, saya ngambil itu sakar begitu, dicari siapa itu yang punya. Akhirnya ketemu, ada bontot, ditanyakan, ini punya siapa, saya mau makan ini. Orang tuanya tahu ini orang anak-anak yang baik, akhirnya diambil menantu lahirnya, putranya yang bernama Imam Syafi'i.
Itu saking apanya? Bukan dia nggak lapar. Orang normal lapar, nggak makan lapar. Normal mesti lapar. Tapi ketika dia akan masukkan sesuatu dalam perutnya, akan makan, ini selektif betul. Apakah ini benar-benar halal? Apakah ini tidak bercampur dengan sesuatu yang syubhat? Zaman Imam Ghazali itu sudah mengatakan bahwa untuk mencari sesuatu yang benar-benar halal murni, apalagi zaman sekarang, sulitnya minta ampun. Zaman itu aja, waktu itu, kalau kamu mencari sesuatu yang benar-benar halal, kalau hujan, kamu datanglah ke tempat yang tidak ada langsung aja dangak, ambil tuh air hujan. Orang dulu itu begitu selektif betul. Kalau sekarang untuk yang seperti itu ya asal itu kita tidak berbuat zalim secara nyata, ya sudah. Wahidil batin anis syubhah. Yang kedua, hifdzil batin anis sabah. Menjaga perut ini jangan selalu kenyang. Saya ingat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, itu dalam satu qaulnya pernah mengatakan, saya mengambil sesuatu yang halal itu 1 dari 10 yang saya punya. Nahnu nada'u tis'atal ashar minal halal. Saya meninggalkan 9 dari 10 sesuatu yang saya punya yang halal. Kenapa? Makhofatan ayyaqa'a ilal haram. Karena saya takut saya jatuh kepada perbuatan yang halal. Kalau 10 saya ambil semua, halal itu halal. Dan boleh. Karena secara hukum fikihnya itu tidak haram, halal. Tapi saya tinggalkan yang 9, saya cuma 1. Kalau saya ambil semua, saya takut itu nanti dari saya ngambil yang lebih dari sesuatu yang halal yang saya punya, itu saya jatuh pada sesuatu yang haram. Contohnya kayak nopo? Contoh kayak gini aja. Kita punya banyak, misalnya banyak harta, banyak uang. Kita makan itu halal loh. Harta-harta kita sendiri, makanan-makanan saya sendiri, dan lain sebagainya halal, boleh lah. Itu sesuatu yang halal. Tapi saya makannya terlalu banyak. Saya makan terlalu banyak. Padahal halal. Makan berlebihan. Atau makan banyak, sisi lain, saya punya tetangga yang dia makan aja sehari bisa jadi hanya 1 kali. Atau yang kedua, ketika saya makan terus, saya kenyang terus, dari kenyang saya yang setiap hari saya tidak pernah merasakan lapar, sehingga saya berpikir bahwa saya ini termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah yang luar biasa. Kenapa? Segala kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Melihat orang-orang lain, akhirnya timbul apa? Timbul perasaan bahwa nilai saya lebih baik daripada orang-orang yang lain. Karena saya apa? Sukses dalam segala hal. Timbullah perasaan yang lebih baik daripada orang lain, lebih sukses daripada orang lain, itu cikal bakal seseorang akan menjadi sombong. Karena apa? Ini akibat dari mengambil segala sesuatu yang halal dan memanfaatkan itu semua untuk kebutuhan dirinya. Maka orang dulu seperti Sayyidina Umar, sesuatu yang halal boleh. Dan itu dia tidak pernah mengatakan bahwa itu haram. Dan tidak pernah mengatakan bahwa itu haram kamu kalau begini, enggak. Itu haram kamu kalau begini, enggak. Tetap mengatakan halal karena memang halal. Tapi yang dimanfaatkan hanya sebagian kecil dari sesuatu yang dia punya. Selebihnya diberikan pada yang lain. Itu model-model orang dulu.
Fa inna hadhi muharrakatun syahwat. Karena segala sesuatu yang halal sekalipun, kalau itu kita ngambilnya itu berlebihan, itu muharrakatun lisyahwat, akan membangkitkan syahwat seseorang. Wa magharisaha, dan dasar-dasar dari syahwat itu sendiri. Tidak dipungkiri nggih, wong iki lek kapan apalagi terkait dengan harta benda. Semakin orang itu punya banyak, orang itu semakin kepingin banyak. Itu pasti, alami sudah. Karena nafsu itu seperti itu. Wa ammal yadani, yaitu fars. Fars kehormatan apa? Kehormatan fars atau kehormatan kemaluan kita, itu harus benar-benar kita jaga. Kalau kita tidak mampu menjaga kehormatan kemaluan kita, maka kita akan masuk pada golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kalau jangan terlalu terus napa jenenge terus wareg. Jaga itu penglihatan kita, jaga hati kita untuk tidak berpikir pada sesuatu yang mengarah pada kebangkitan atau membangkitkan syahwat itu sendiri. Yang berikutnya, ammal yadani fahfadhuma an antadriba biha musliman au tatanawala biha malan haraman au tu'di bihima hadan minal khalqi au takuna bihima fi amanatin aw wadi'atin au taktuba bihima ma la yajuzun nuku bihi fa innal qalam ahadul lisanain fahfad amma yajibu hidzal lisan anhu. Ammal yadani, anapun utawi tangan loro, menjaga kedua tangan agar kita tidak bermaksiat atau kufur kepada nikmat Allah. Fahfadhuma mongko ngreksa sira ing tangan loro, ngreksa antadribaha saking yen antadriba saking yen to mukul sira. Bihima kelawan tangan loro musliman ing wong Islam. Jaga tangan kita jangan sampai menyakiti kepada saudara-saudara muslim kita. Aunatana wala utawa merkoleh sira kelawan tangan loro bihima kelawan tangan loro malan ing bondo haraman kang haram. Jaga tangan kita untuk tidak mendapatkan harta benda itu dengan haram. Mal atau harta benda yang haram dan cara mengambilnya dengan kedua tangan kita, hindari itu untuk mengambil sesuatu yang harta benda yang haram. Tapi harta itu sifatnya menggoda banget. Sejak awal diciptakan harta benda, itu orang sudah tertarik. Nafsu seseorang itu sudah tertarik. Maka ketika ada ada gegeran, ada perselisihan, itu rata-rata pemicu awalnya adalah orang rebutan harta. Yang kedua, karena rebutan pasangan. Yang ketiga, rebutan kedudukan. Ini sama persis dengan apa yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kalau kita mengkaji itu ada cerita ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap di Gunung Turisina. Ini di tengah jalan dicegat sama iblis dan ditanya, "Mau kemana engkau Musa?" Nabi Musa mengatakan,
saya ditimbali oleh Allah untuk ke Gunung Turisina. Oh, itu kalau gitu saya titip pesan. Saya titip pesan, nanti kalau engkau ketemu sama Allah sampaikan, saya kepingin taubat. Saya kepingin taubat, saya diterima. Disampaikanlah apa yang menjadi pesanan iblis itu, dan Allah mengatakan, sampaikan kepada iblis, Musa, singkat cerita, singkat aja, saya akan terima taubatnya iblis, tapi syaratnya satu, suruh iblis itu sujud di makam Nabi Adam, saya akan terima. Padahal ini iradah Allah dari awal sudah mengatakan melaknat kepada iblis. Dari awal iblis diturunkan ke bumi, Nabiullah Adam diturunkan ke bumi karena ada peristiwa dengan iblis itu, dan Allah jelas mengatakan akan melaknat iblis itu sampai nanti hari kiamat, dan ada perjanjian jelas itu. Tapi sisi lain, iblis ini masih berkeinginan untuk diterima taubatnya. Sampaikan itu, dan Allah mengatakan suruh sujud iblis ke kuburan Nabi Adam. Itu syaratnya diterimanya taubat iblis. Begitu Nabiullah Musa kembali kepada kaumnya, cegat lagi sama iblis, gimana Musa? Dah saya sampaikan. Terus ya Allah mengatakan kamu bisa diterima taubatnya. Seneng. Iblis senang banget. Ada kabar bahwa taubat kamu akan diterima. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu disuruh untuk sujud di makam Nabi Adam. Wah, marah banget iblis. Waktu Adam masih hidup, saya disuruh sujud, saya tidak mau. Karena saya merasa apa? Saya merasa lebih senior, lebih baik, dan argumennya iblis tidak pantas jidat saya ini untuk bersujud kepada selain Allah. Aku gak pantas. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk saya sujud kecuali kepada Allah, kata iblis. Argumennya seolah-olah benar, tapi dia lupa bahwa yang menyuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam, menundukkan muka kepada Nabi Adam itu juga Allah. Akhirnya apa? Ya udah, tetap aja iblis tidak mau. Tapi dia mengatakan, saya terima kasih. Terima kasih. Sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan saya. Untuk balas budi. Kebaikan sampai menyampaikan apa yang saya inginkan, sirine iblis tak kasih tahu. Saya masuk kepada pribadi seseorang untuk menggoda anak cucu Adam itu, jalannya satu, saya goda mereka dengan satu ketenaran. Ketenaran. Wong iki lek pengen tenar, pengen terkenal dengan kedudukan kebaikan di depan masyarakat. Itu seringkali terjadi perebutan yang tidak karu-karuan, pinginnya apa? Memperoleh sesuatu kedudukan yang baik, tidak aneh. Kalau sekarang orang rebutan kekuasaan itu sudah aneh. Dan itu jalan masuk iblis. Yang kedua, saya lewat marah mereka. Ketika dia marah, maka kemarahan itu akan saya masuk, gampang sekali masuk di lewat kemarahan yang ada pribadi seorang yang marah itu. Maka orang marah itu seringkali tidak kontrol, ngawur. Orang marah itu akalnya sudah hilang, masuk iblis di sana. Yang ketiga, saya masuk lewat harta benda mereka. Mereka saya goda untuk kebaikan-kebaikan harta benda dan lain sebagainya. Yang ketiga lewat perempuan. Orang perempuan. Ini sesuatu yang rame, gegeran itu mesti seputar 4 ini aja. Ini gegeran kekuasaan,
ya perempuan, harta benda, udah nggak ada yang lain. Kemudian dibarengi dengan kemarahan mereka. Nah itu, segitu pun kita, Imam Ghazali mengatakan ketika marah sekalipun kita, la tadrib musliman, jangan pernah kita melukai atau memanfaatkan tangan kita itu untuk mencelakai saudara-saudara muslim kita. Autu dia bihima ahadan minal khalq. Autu dia utawa nglarani sira bihima kelawan tangan loro ahadan ing wong siji minal khalqi saking makhluk. Autakuna utawa khianat sira bihima kelawan tangan loro fi amanatin ing dalam amanah awadiatin utawa titipan. Jaga tangan kita. Jangan sampai melukai yang lain. Melukai makhluk Allah yang lain, utamanya sesama muslim. Boleh melukai, bahkan membunuh sekalipun boleh, itu kalau ada hak. Dan hak-hak kita untuk bermusuhan sampai menggunakan kekuatan tangan kita itu selektif betul. Bukan karena kemarahan, tapi karena untuk kebenaran. Boleh. Tapi ada kisi-kisi tertentu yang harus memenuhi syarat itu untuk kita melukai atau membunuh yang lain. Au takhuna bima fi amanatin aw wadi'atin. Atau kita berkhianat, jangan berkhianat dengan kedua tangan kita dalam menjalankan sebuah amanah yang ada di dalam, yang dititipkan kepada kita, awadi'ah atau titipan-titipan kita. Tapi rasanya cara hidup sekarang itu banyak sekali kita temukan yang seperti itu. Dari semua lini kehidupan yang ada untuk sekarang. Karena keinginan seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kadang orang itu tidak mikir apakah halal, apakah haram. Dari semua profesi mesti koyok-koyok kita temukan. Baik itu dari profesi yang wira swasta atau segala macam. Contoh kecil aja, saya pernah itu dulu saya ke pasar ya, ke pasar aja. Dari sekedar orang nimbang, kita beli, contoh kecil, kita beli gula 1 kilo. Itu beberapa kali saya temukan, karena saya juga jualan waktu itu. 1 kilo timbangan, itu kadang-kadang berkurang, karena kita beli gula 1 kilo. Itu kadang-kadang berkurangnya itu 1 sendok, setengah sendok. Kadang yang mikir, terus 1 sendok yang dikurangi, atau setengah sendok yang dikurangi. Ini kalau kita lihat nilainya sangat kecil, tapi kok ya mentolong lagi. Akhirnya mikir, iya 1 sendok. Ternyata saya kepingin tahu, kok ya mentolong wong 1 sendok yang ini. Loh sampean iku mikir ya apa? 1 sendok iki nek ping. Kali 1 karung. Ya Allah, segitunya. Ya segitunya. Haramnya jelas. Ndadekno sugih ndak? Setengah sendok. Tapi akan mengakibatkan penyakit yang luar biasa. Baik di dalam diri kita atau di dalam fisik kita, pada akhirnya mesti akan balik. Padahal hanya 1 sendok. Ini termasuk orang yang curang dan itu memakai kedua tangan. Hasilnya dari sesuatu yang curang itu juga nanti akan menjadi haram. Itu kita masukkan, kita konsumsi dan lain sebagainya. Kecenderungan kita untuk selalu jauh kepada Allah akan menjadi lebih parah. Au takuna bima, au taktuba bima ma la yajuzun nutqu. Atau jangan pakai tangan kita itu untuk menulis sesuatu yang apabila kita ucapkan itu tidak pantas. Kenapa? Innal qalam ahadul lisanain, karena tulisan yang kita tulis itu adalah salah satu alat komunikasi, salah satu seperti lisan kita dengan tulisan. Maka jaga tangan kita, kalau menulis sekalipun
itu jangan pernah menulis sesuatu yang apabila kita ucapkan itu sama menjadi buruknya, sama buruknya dengan yang kita ucapkan. Fakfat amma yajibu hifdzal lisan anhu. Maka jaga tangan kita dalam penulisan atau apapun yang pakai tangan kita itu seperti halnya kita menjaga mulut kita ketika kita mengucapkan tidak pantas, tidak baik. Itu juga jangan dituangkan dalam tulisan apapun. Mana itu? Sekarang kan gampang ya, nulis kemudian media sosial, kalau nanti lo masya Allah, kejem-kejem dan tidak pantas banyak sekali. Rame-rame urusan isu kan ada saja. Kalau kadang mengikuti masya Allah. Dah, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala sesuatu yang perilaku yang tidak diridhoinya. Dan semuanya mudah-mudahan kita selalu diberi iman dan Islam husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.